Halo, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama Bunda Regina dalam Do Re Mi. Doa dan renungan misioner Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Kamis 9 April 2026. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah menjanjikan keselamatan kepada kami dan telah menyatakannya dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Ajarilah kami agar senantiasa berpegang pada janji-Mu itu, dan teguhkanlah hati kami agar senantiasa menjadi setia pada janji kami kepadamu, untuk selalu mengikuti dan melakukan perintah dan kehendak-Mu dalam seluruh perjalanan hidup kami. Dengan pengantaran Tuhan Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 35 sampai dengan 48. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Apakah kamu punya makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan bakar. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, nabi-nabi dan Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pula pada hari yang ketiga. Dan juga dalam namanya
Berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, tema renungan hari ini adalah percaya walau tidak melihat. Dalam kitab suci, kita mengenal seorang murid Yesus bernama Thomas. Ia sering dikenal sebagai Thomas yang ragu. Ketika teman-temannya mengatakan bahwa Yesus telah bangkit, Thomas tidak langsung percaya. Ia berkata, "Sebelum aku melihat dan menyentuh lukanya, aku tidak akan percaya." Jika kita jujur, sikap Thomas ini sangat manusiawi. Bahkan mungkin kita pernah berada di posisi yang sama. Kita mungkin pernah berkata dalam hati, "Tuhan, kalau Engkau benar ada, mengapa hidupku seperti ini? Tuhan, mengapa doaku belum dijawab? Tuhan, mengapa aku harus mengalami ini semua?" Keraguan seperti ini bukan hal yang asing dalam hidup beriman. Namun yang menarik adalah bagaimana Yesus menanggapi Thomas. Di sini Yesus tidak marah, Yesus tidak menolak, bahkan Yesus tidak menghukum. Malah sebaliknya, Yesus datang mendekati Thomas dan memahami pergumulannya, dan ia memberi kesempatan kepada Thomas untuk percaya. Ketika Thomas akhirnya melihat Yesus, ia berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku." Nah, dari kisah ini kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan ketika kita sedang ragu, Tuhan tidak menuntut iman yang sempurna dari awal. Tuhan hanya menginginkan hati yang mau terbuka. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, seringkali kita berpikir bahwa untuk percaya kepada Tuhan tidak harus selalu kuat, selalu yakin, dan tidak boleh ragu. Tetapi kenyataannya, iman justru bertumbuh melalui pergumulan, melalui pertanyaan, dan bahkan melalui air mata. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menghadapi banyak situasi yang menguji iman kita. Mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang berjuang dalam keluarga, mengalami kesulitan ekonomi, merasa gagal dalam pendidikan atau pekerjaan, atau merasa sendirian dan tidak dipahami. Dalam keadaan seperti itu, kita bisa merasa Tuhan jauh. Kita bisa merasa doa kita tidak didengar. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Apa artinya? Artinya, iman sejati bukan tentang melihat bukti terlebih dahulu. Iman adalah keberanian untuk tetap percaya, bahkan ketika kita belum melihat hasilnya. Percaya bahwa Tuhan tetap bekerja, meskipun kita tidak menyadarinya. Percaya bahwa Tuhan punya rencana, meskipun kita belum mengerti.
percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita meskipun kita merasa sendirian. Percaya bukan berarti kita tidak pernah ragu. Percaya bukan berarti kita memilih untuk tetap berharap. Bayangkan seorang anak kecil yang berjalan bersama ayahnya di tempat gelap. Ia mungkin tidak melihat jalan dengan jelas, tetapi ia tetap berjalan karena ia memegang tangan ayahnya. Begitu juga dengan kita, anak-anak sekalian. Kita mungkin tidak melihat masa depan dengan jelas. Kita mungkin tidak mengerti rencana Tuhan. Tetapi kita dipanggil untuk tetap berjalan bersamanya. Nah, hari ini Tuhan mengundang kita untuk memperbarui iman kita. Bukan iman yang sempurna, tetapi iman yang sederhana, iman yang mau percaya, dan iman yang mau berserah. Jika hari ini kita sedang ragu, datanglah kepada Tuhan. Jika hari ini kita merasa lemah, bersandarlah kepadanya. Jika hari ini kita merasa sendiri, ingatlah bahwa Tuhan itu selalu ada. Nah, semoga Thomas yang akhirnya percaya setelah berjumpa dengan Yesus, kita pun juga diundang untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Semoga demikian. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan segala keraguan dan kelemahan kami. Seringkali kami ingin melihat bukti sebelum kami percaya. Seringkali kami kehilangan harapan ketika hidup tidak berjalan sesuai keinginan kami. Namun hari ini kami belajar untuk tetap percaya kepadamu, Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa untuk anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hidup ini. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.